Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi menganalisis case start Stockbit pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Aziza Fauzia dengan NPM 22163125006, nomor absen kedua, kelas 3A Sistem Informasi. Oke, sebelum bahas fitur case start Stockbit, kita bahas dulu ya Stockbit itu apa. Jadi Stockbit ini adalah sebuah platform investasi saham yang tak hanya menyediakan ruang diskusi dan berita terkini seputar saham, tetapi juga berfungsi sebagai alat riset dan analisis investasi. Dalam menjalankan transaksi, Stockbit bekerja melalui perusahaan sekuritasnya, Stockbit Sekuritas yang diawasi oleh OJK dengan nomor izin KEP 132-PM-1992 dan terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, sehingga keamanan kepemilikan efek para investor terjamin. Oke, langsung aja kita bahas fitur case start-nya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk nih ke dalam tampilan aplikasi Stockbit. Seperti yang udah saya jelasin sebelumnya, kali ini kita fokus pada perusahaan jasa marga dan kita bakal lihat fitur kece yang ada di case start. Caranya gampang banget, kalian tinggal klik search di menu bar bawah. Nah, pas kita masuk, kita langsung lihat indeks harga saham gabungan atau IHSG. IHSG itu kayak semacam penanda besar gimana kondisi pasar saham secara keseluruhan. Kalau kita scroll ke bawah, ada trending, ada ranking, dan indeks, lalu ada sektor. Kita bisa cari perusahaan di sektor yang kita minati. Di sini ada banyak banget pilihannya, ada energi, ada infrastruktur, ada kesehatan, ada industri, masih banyak banget. Nah, karena saya ngambil contohnya itu adalah perusahaan jasa marga, dan perusahaan jasa marga itu adalah sektor infrastruktur, jadi kita klik aja sektor infrastruktur. Nah, di sini kalian kalau misalkan udah punya kode sahamnya, nanti kalian tinggal klik aja di sini, cari kode saham. Nah, karena jasa marga udah ada di sini, saya klik. Oke, jadi ini tampilannya. Fitur case start itu ada di sebelah sini, di samping stream ya. Oke, kita bahas dulu yang ini. Di sini ada dua, ada net income dan ada revenue. Tapi kita bahas yang net income dulu. Jadi net income itu adalah laba bersih yang diperoleh perusahaan dari pendapatan setelah dikurangi semua beban, termasuk beban pokok penjualan, beban usaha, beban bunga, pajak, dan beban lainnya. Formula untuk menghitung net profit adalah net profit sama dengan EBIT dikurang beban bunga dikurangi pajak. Earnings before interest and tax EBIT atau laba sebelum bunga dan pajak adalah ukuran profitabilitas perusahaan dari operasi yang sedang berlangsung dan tidak memasukkan beban bunga dan pajak penghasilan. EBIT ini berasal dari keuntungan perusahaan yang dihasilkan dari operasinya sehingga identik dengan laba operasi. Semakin tinggi nilai EBIT, semakin efisien perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. EBIT dihitung dengan menggunakan formula EBIT sama dengan pendapatan dikurangi beban pokok penjualan dikurangi dengan beban usaha, atau EBIT sama dengan laba kotor dikurang beban usaha. Di sini ada period itu merujuk pada periode waktu tertentu yang digunakan untuk melaporkan data keuangan atau performa perusahaan, misalnya dalam konteks laporan keuangan kuartalan quarterly. Period ini bisa mengacu pada satu kuartal, Q1, Q2, Q3, atau Q4, atau dalam laporan tahunan. Jadi ini period yang ada pada saham JSMR yaitu period 2023, 2022, 2021. Lalu di sini ada Q1 yang terjadi ini pada Januari, Februari, dan Maret memberikan gambaran awal tentang kinerja perusahaan di awal tahun. Lalu ada Q2 ini meliputi bulan April, Mei, dan Juni, seringkali memberikan gambaran tentang bagaimana perusahaan menanggapi perubahan musiman atau perubahan strategis setelah awal tahun. Lalu Q3 ini dari Juli hingga September menjadi titik tengah tahun dan menunjukkan konsistensi kinerja perusahaan di pertengahan tahun. Lalu Q4 ini mencakup bulan Oktober, November, dan Desember dan sering menjadi fokus utama karena hasilnya dapat memengaruhi laporan tahunan secara keseluruhan. Ada annualize juga, jadi annualize ini adalah istilah yang mengacu pada penghitungan atau penyesuaian data untuk mencerminkan atau diasumsikan dalam skala tahunan.
Ini sering digunakan ketika data diperoleh dari periode waktu yang lebih pendek seperti kuartalan atau bulanan, namun ingin diukur atau diinterpretasikan dalam konteks tahunan. Lalu ada TTM Q3. TTM di Stockbit ini merujuk pada trailing 12 months yang merupakan istilah dalam analisis keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan sebuah perusahaan dalam periode waktu terakhir selama 12 bulan. Istilah ini sering digunakan untuk mengevaluasi pendapatan, laba, atau rasio keuangan lainnya dari sebuah perusahaan dengan melihat data keuangan mereka dalam periode terakhir. Lalu ada most recent quarter atau MRQ, ini mengacu pada kuartal fiskal yang baru saja berakhir. Angka MRQ ini digunakan untuk menggambarkan perubahan kinerja perusahaan. Informasi MRQ terdapat pada laporan keuangan suatu perusahaan. Perusahaan menyusun laporan keuangan lengkap untuk setiap kuartal fiskal, menyajikan penjualan, pendapatan, dan ukuran kinerja lainnya. Pada pertengahan kuartal, data lengkap termasuk pendapatan kemungkinan besar tidak akan tersedia. Jadi data keuangan terkini yang lengkap kemungkinan besar baru tersedia ketika kuartal tersebut selesai. Kuartal fiskal biasa dibagi menjadi Q1, Q2, Q3, dan Q4. Oleh karena itu, ketika calon investor mencari informasi terkini tentang suatu perusahaan pada bulan Februari 2021, perusahaan akan merujuknya ke kuartal terbaru, yaitu Q4 tahun 2020. Nah, di sini most recent quarter-nya itu adalah 30 September 2023. Lalu ada market cap, adalah nilai total pasar yang diberikan kepada suatu perusahaan. Nilai ini dihitung dengan mengalikan jumlah saham yang beredar dengan harga saham saat ini. Kapitalisasi pasar membantu dalam menilai ukuran suatu perusahaan dan membandingkannya dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Sebagai contoh, jika perusahaan A memiliki kapitalisasi pasar 1 triliun dan perusahaan B memiliki kapitalisasi pasar 500 miliar, maka perusahaan A dianggap lebih besar daripada perusahaan B. Lalu yang terakhir ada current share outstanding atau saham beredar, merujuk pada jumlah total saham suatu perusahaan yang saat ini beredar di pasar. Istilah current dalam konteks ini berarti sedang beredar. Saham beredar mencakup semua saham biasa atau ekuitas yang dimiliki oleh para pemegang saham, baik itu publik maupun institusi atau internal perusahaan. Ini menandakan bagian saham yang diterbitkan oleh perusahaan dan dimiliki oleh individu, perusahaan, serta lembaga lainnya. Current share outstanding adalah representasi saham perusahaan yang sudah menjadi bagian dari transaksi publik dan beredar di masyarakat. Jumlah saham beredar menjadi kunci dalam berbagai analisis keuangan, termasuk dalam menghitung kapitalisasi pasar perusahaan, earnings per share (EPS), dan cash flow per share. Namun penting untuk dicatat bahwa jumlah saham beredar nggak tetap karena dapat berubah seiring waktu. Misalnya jika perusahaan menerbitkan lebih banyak saham, jumlah saham beredar akan bertambah. Sebaliknya, jika perusahaan melakukan pembelian kembali saham melalui program repurchase, saham yang beredar akan berkurang. Dinamika ini menjadi faktor penting dalam menganalisis kondisi dan struktur modal suatu perusahaan. Lalu setelah ada net income ada revenue. Revenue ini adalah jumlah uang yang diperoleh perusahaan dari pelanggan atas produk atau jasa yang dijualnya selama periode tertentu. Revenue ini dihitung dengan mengurangi retur dan potongan penjualan atau diskon penjualan dari total pendapatan. Di sini isinya sama aja seperti yang net income. Oke, selanjutnya valuation ya. Valuation atau valuasi ini merujuk pada proses menentukan nilai intrinsik atau nilai sebenarnya dari suatu aset, perusahaan, atau investasi. Dalam konteks keuangan, valuation ini seringkali digunakan untuk menilai nilai saham suatu perusahaan, properti, obligasi, atau investasi lainnya. Nah, selanjutnya kita bahas apa aja yang ada di valuation. Yang pertama itu current PE ratio annualized. Jadi kalau kita lihat current PE ratio annualized dari saham JSMR sebesar 4,39, artinya kita lagi ngelihat rasio antara harga saham sekarang dengan laba bersih per saham yang dihitung dalam 1 tahun. Intinya kita coba ngukur seberapa mahal atau murahnya saham ini relatif terhadap pendapatan yang dihasilkan. Cara ngitung PE ratio sendiri ini adalah dengan bagiin harga saham perusahaan dengan laba bersih per saham. Nah, kalau PE ratio ini dihitung dalam 1 tahun, yang disebut sebagai annualized, kita bisa ambil laba bersih per saham dari periode terbaru, bagiin sama harga saham sekarang, terus hasilnya dikaliin dengan faktor buat ngubah PE ratio bulanan jadi tahunan. Jadi PE ratio ini sebenarnya bantu kita buat ngecek seberapa mahal sahamnya suatu perusahaan.
Kalau PE rasionya tinggi bisa jadi harganya mahal, tapi kalau rendah mungkin sahamnya dihargai lebih rendah dibanding pendapatan yang dihasilkan. Tapi ya penting juga buat diingat bahwa PE rasio perlu dianalisis bareng-bareng sama faktor lainnya, kayak pertumbuhan perusahaan, industri, dan kondisi pasar secara keseluruhan. Jadi kita bisa bikin keputusan investasi yang lebih informed. Oke, selanjutnya ada current PE rasio TTM. Ini sebenarnya hampir mirip dengan yang sebelumnya ya, yang current PE ratio annualized. Jadi kalau PE rasio TTM dari saham JSMR itu sebesar 4,53, berarti kita lagi ngeliat rasio antara harga saham sekarang dengan laba bersih per saham dalam 12 bulan terakhir. Nah, current PE rasio TTM ini tuh seperti alat ukur valuasi saham yang membandingkan harga saham dengan laba bersih per saham dalam 12 bulan terakhir. Kalau current PE rasionya tinggi, bisa jadi sahamnya dianggap overvalue atau terlalu mahal. Sementara kalau rendah mungkin dianggap undervalue atau murah. Jadi PE rasio ini sebenarnya memberi kita gambaran apakah harga saham saat ini terlalu tinggi atau mungkin malah terlalu rendah dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan selama setahun terakhir. Current PE rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan formula. Current PE rasio sama dengan price per EPS TTM. Semakin tinggi current PE rasio sebuah perusahaan menunjukkan bahwa harga sahamnya dihargai oleh pasar semakin tinggi dan juga sebaliknya. Nah, selanjutnya kita bahas forward PE rasio. Yang ini jika forward PE rasio saham JSMR adalah 12,32, itu berarti perbandingan antara harga saham saat ini dengan perkiraan laba bersih per saham di masa mendatang adalah sekitar 12,32. Angka ini menunjukkan bahwa investor atau analis memproyeksikan valuasi yang relatif moderat atau terjangkau berdasarkan ekspektasi laba di masa depan. Forward PE rasio atau forward price to earnings ratio adalah sebuah metrik valuasi yang mirip dengan PE rasio ya, price to earnings ratio. Namun perbedaannya ini terletak pada cara menghitungnya. Forward PE rasio mengukur rasio antara harga saham saat ini dengan perkiraan laba bersih per saham di masa depan, bukan laba yang udah terjadi. Jadi bukan melihat ke belakang, melainkan melirik ke depan. Nah, terus bagaimana nih caranya? Forward PE rasio ini menggunakan perkiraan laba bersih yang didasarkan pada proyeksi atau estimasi keuangan untuk periode yang akan datang, biasanya untuk 1 tahun ke depan. Ini berbeda dengan PE rasio yang menghitung rasio berdasarkan laba yang sudah diumumkan atau terjadi. Investor ini menggunakan forward PE rasio sebagai alat untuk mendapatkan gambaran tentang valuasi saham dengan mempertimbangkan ekspektasi laba di masa mendatang. Angka ini juga membantu kita ngelihat bagaimana pasar menilai saham berdasarkan perkiraan laba di masa depan. Namun penting buat diingat bahwa estimasi laba di masa depan bisa menjadi tidak akurat karena bergantung pada proyeksi dan asumsi. Oleh karena itu, forward PE rasio juga dapat dipengaruhi oleh ketidakpastian terkait dengan estimasi keuangan. Dalam praktiknya, investasi dan pengambilan keputusan berdasarkan forward PE rasio juga memerlukan analisis yang cermat terhadap faktor-faktor lain seperti tren industri, kinerja perusahaan, kondisi pasar, dan potensi risiko yang dapat memengaruhi perkiraan laba di masa mendatang. Jadi meskipun forward PE rasio memberikan pandangan ke depan, tetapi penggunaannya tetap memerlukan penilaian holistik terhadap berbagai faktor yang dapat memengaruhi kinerja perusahaan dan valuasi saham. Oke, selanjutnya ada current price to sales TTM. Jika current price to sales TTM dari saham JSMR adalah 1,85, itu berarti perbandingan antara harga saham saat ini dengan pendapatan atau penjualan dalam 12 bulan terakhir adalah sekitar 1,85. Angka ini menggambarkan seberapa mahal atau murahnya valuasi saham terhadap pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan. Current price to sales TTM adalah sebuah metrik yang membandingkan harga saham suatu perusahaan dengan total penjualan perusahaan dalam 12 bulan terakhir. Jadi, apa arti dari price to sales? Nah, sederhananya, price to sales TTM ini memberikan kita gambaran seberapa mahal atau murahnya suatu saham berdasarkan perbandingan dengan pendapatan total perusahaan selama 1 tahun terakhir. Ketika nilai price to sales lebih rendah, itu bisa menunjukkan bahwa saham mungkin dihargai rendah atau dianggap undervalue. Penting untuk diingat juga bahwa price to sales sering digunakan untuk membandingkan perusahaan dalam sektor atau industri yang sama.
Dalam pertimbangan perusahaan sejenis dan sektor yang sama, investor dapat mendapatkan konteks yang lebih baik dan memahami apakah valuasi saham tersebut sejalan dengan tren industri. Jadi jika price to sales suatu perusahaan lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan sejenis dalam sektor yang sama, itu bisa menjadi sinyal bahwa saham mungkin undervalue atau dihargai lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Current price to sales TTM ini dapat dihitung dengan menggunakan formula current price to sales TTM sama dengan price per total sales TTM. Nah, selanjutnya ada current price to book value. Jika current price to book value dari saham JSMR adalah 1,29, itu berarti perbandingan antara harga saham saat ini dengan nilai buku per saham adalah sekitar 1,29. Jadi current price to book value atau PBV ini adalah perbandingan antara harga saham suatu perusahaan dengan nilai buku perusahaan tersebut. Kalau PBV-nya kurang dari 1, itu bisa mengindikasikan bahwa saham tersebut dianggap murah atau undervalue. Jadi kalau kita punya PBV kurang dari 1, artinya investor bisa lihat saham tersebut sebagai potensi kesempatan beli karena harganya bisa lebih rendah dibandingkan nilai buku perusahaan. PBV ini bisa jadi alat yang berguna untuk menilai seberapa mahal atau murahnya suatu saham dalam konteks nilai buku perusahaan. Yang seru dari PBV ini adalah kita bisa membandingkan antar perusahaan, khususnya dengan perusahaan sejenis dan dalam sektor yang sama. Dengan begitu, investor bisa dapetin gambaran lebih baik tentang apakah suatu saham itu sedang dihargai dengan baik atau mungkin ada peluang undervalue. Jadi PBV bisa jadi salah satu faktor yang membantu dalam pengambilan keputusan investasi. Current price to book value ini dapat dihitung dengan menggunakan formula current price to book value, price per book value per share. Oke, selanjutnya ada current price to cash flow TTM. Ini adalah metrik valuasi yang membandingkan harga saham saat ini dengan arus kas per saham dalam 12 bulan terakhir. Jika current price to cash flow TTM dari suatu saham adalah 26,51, itu berarti perbandingan antara harga saham saat ini dengan arus kas per saham dalam 12 bulan terakhir adalah 26,51. Nilai yang lebih tinggi dari price to cash flow biasanya menunjukkan bahwa saham tersebut mungkin diperdagangkan dengan valuasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan arus kas yang dihasilkan perusahaan. Angka yang lebih rendah menunjukkan valuasi yang lebih rendah. Lalu ada current price to free cash flow TTM. Jika current price to free cash flow TTM dari saham JSMR adalah minus 10,12, itu mengindikasikan bahwa hasil perbandingan antara harga saham saat ini dengan jumlah free cash flow, arus kas yang tersedia setelah pengeluaran modal per saham dalam 12 bulan terakhir adalah negatif. Current price to free cash flow TTM ini merupakan metrik valuasi yang membandingkan harga saham saat ini dengan jumlah free cash flow, arus kas yang tersedia setelah pengeluaran modal per saham dalam 12 bulan terakhir. Rasio ini dihitung dengan membagi harga saham saat ini dengan jumlah free cash flow per saham dalam 12 bulan terakhir. Ini memberikan gambaran tentang seberapa mahal atau murahnya saham terhadap arus kas yang tersedia setelah perusahaan mempertimbangkan pengeluaran modalnya. Jika current price to free cash flow TTM-nya tinggi, itu bisa mengindikasikan bahwa saham diperdagangkan dengan valuasi yang tinggi dibandingkan dengan arus kas yang dihasilkan perusahaan. Sebaliknya, jika rasio tersebut rendah, hal itu bisa menunjukkan bahwa valuasi saham relatif lebih rendah dibandingkan dengan arus kas yang dihasilkan. Lalu yang terakhir ada EV to EBITDA TTM. Jika saham JSMR memiliki EV to EBITDA sebesar 14,35, itu mengindikasikan perbandingan antara nilai perusahaan enterprise value dengan pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi EBITDA dalam 12 bulan terakhir sebesar 14,35. Nilai 14,35 pada rasio EV to EBITDA menunjukkan seberapa banyak investor membayar per unit EBITDA yang dihasilkan oleh perusahaan. Oke, selanjutnya ada per share. Jadi apa itu sebenarnya? Per share itu sebenarnya merujuk pada angka atau nilai tertentu yang dihitung atau diukur secara individu untuk setiap saham dari suatu perusahaan. Bayangkan saja ini sebagai cara untuk mengukur kinerja atau nilai perusahaan kita
tapi dilihat dari perspektif setiap saham yang ada. Ini seperti kita bagi kue besar ke dalam potongan-potongan kecil. Jika kita ingin tahu seberapa besar potongan kue yang didapatkan setiap orang, kita menentukan ukuran per potong atau per orang. Nah, per share ini seperti ukuran itu untuk saham-saham suatu perusahaan. Jadi ketika kita mendengar tentang laba per share atau nilai buku per share, itu artinya kita sedang melihat seberapa besar keuntungan atau nilai perusahaan tersebut per saham. Ini membantu kita memahami performa perusahaan secara relatif terhadap setiap saham yang dikeluarkan. Jadi secara singkat, per share adalah cara kita mengukur sesuatu, baik itu laba, nilai buku, atau hal lainnya, dengan melihatnya dari perspektif setiap saham. Semakin besar nilainya per saham, semakin baik performa atau nilai perusahaan tersebut. Oke, sekarang kita bahas apa aja yang ada di per share. Kita bahas yang pertama itu current EPS TTM. Jadi apa sih current EPS TTM itu? Current EPS TTM sebenarnya adalah metrik yang digunakan untuk mengukur profitabilitas suatu perusahaan. EPS sendiri adalah angka yang memberi kita gambaran seberapa banyak keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan untuk setiap saham yang beredar. Dalam konteks Stockbit atau platform finansial lainnya, current EPS TTM adalah nilai EPS yang dihitung berdasarkan laba bersih dari operasi dalam 12 bulan terakhir, termasuk kuartal terbaru yang dilaporkan. Jadi ini memberikan kita gambaran yang cukup up-to-date tentang pendapatan aktual yang dihasilkan oleh perusahaan selama periode waktu tersebut. Nah, kenapa ini penting? Karena metrik ini membantu investor dan analis untuk memahami kinerja perusahaan secara keseluruhan selama 12 bulan terakhir. Dengan memperhitungkan fluktuasi dan perubahan dalam laba bersih dari waktu ke waktu, current EPS TTM ini memberikan indikasi tentang seberapa baik perusahaan tersebut menghasilkan keuntungan. Misalnya, jika current EPS TTM untuk perusahaan JSMR ini adalah 1062,89, itu berarti perusahaan tersebut menghasilkan laba bersih sebesar 1062,89 dalam 12 bulan terakhir untuk setiap saham yang beredar. Semakin tinggi nilai EPS, semakin baik profitabilitasnya. Tapi ingat ya, EPS tinggi nggak selalu menjamin kesuksesan investasi. Penting juga buat mempertimbangkan faktor lain seperti pertumbuhan pendapatan, margin keuntungan, dan kondisi pasar secara keseluruhan sebelum kita membuat keputusan investasi. Oke, selanjutnya ada current EPS annualized. Jadi, apa itu current EPS annualized? Current EPS annualized ini sebenarnya adalah metrik yang memberikan kita perkiraan pendapatan per saham atau EPS ya, perusahaan dalam skala tahunan. Nah, bagaimana nih cara kita buat ngitungnya? Nah, kita melakukannya dengan memproyeksikan atau menyesuaikan angka EPS dari periode pendek, seperti kuartalan untuk mencerminkan perkiraan pendapatan per saham jika tingkat pertumbuhan atau kinerja tersebut dipertahankan dalam 1 tahun penuh. Contohnya, jika EPS per saham dari kuartal terbaru adalah 1, dan kita berada di pertengahan tahun Q2, kita bisa menghitung current EPS annualized dengan mengalihkan angka EPS tersebut dengan faktor 4. Faktor 4 itu jumlah kuartal dalam 1 tahun. Dalam contoh ini hasilnya adalah 4 kuartal dikali 1 EPS per saham itu sama dengan 4. Nah, dalam konteks saham JSMR, angka 1097,57 ini yang disebutkan menunjukkan proyeksi pendapatan per saham jika tingkat pertumbuhan atau performa perusahaan dipertahankan dalam setahun penuh. Jadi ini memberikan kita gambaran tentang seberapa baik perusahaan tersebut dapat menghasilkan keuntungan jika kinerjanya tetap konsisten sepanjang tahun. Oke, selanjutnya ada revenue per share. Jadi revenue per share itu adalah ukuran pendapatan rata-rata per saham dari perusahaan yang beredar. Ketika pendapatan per saham meningkat dalam jangka waktu tertentu, itu menandakan performa yang positif. Praktisnya, setiap saham memiliki klaim atas pendapatan yang lebih tinggi, menunjukkan potensi pertumbuhan yang baik. Namun, perlu diingat bahwa data RPS memberikan indikasi kondisi finansial perusahaan, tetapi tidak memberikan gambaran lengkap. Penting juga untuk mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Pentingnya RPS juga terkait dengan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Jika pendapatan melebihi pengeluaran, perusahaan mendapatkan keuntungan.
Sebaliknya, jika pengeluaran lebih besar dari pendapatan, perusahaan mengalami kerugian. Dalam konteks pertumbuhan RPS, Peter Lynch membaginya menjadi 3 kategori. Yang pertama, pertumbuhan lambat. Inflasi lebih kecil tingkat pertumbuhan pendapatan 10 tahun, kurang dari 10%. Pertumbuhan kuat 10%, kurang dari 10 tahun, tingkat pertumbuhan pendapatan kurang dari 20%. Lalu yang terakhir ada pertumbuhan pesat, tingkat pertumbuhan pendapatan 10 tahun lebih besar dari 20%. Lalu bagaimana cara menghitung revenue per share TTM? Ya, kita bisa menggunakan rumus revenue per share TTM sama dengan total pendapatan 12 bulan dibagi rata-rata saham yang beredar di trailing 12 bulan. Sebagai contoh, pada saham JSMR, revenue per share TTM-nya itu sebesar 2.609,92, menunjukkan bahwa dalam 12 bulan terakhir, rata-rata setiap saham yang beredar telah berkontribusi sebesar 2.609,92 dalam pendapatan perusahaan. Selanjutnya ada cash per share quarter. Jadi apa itu cash per share quarter? Nah, cash per share quarter ini tuh kayak kita ngitung jumlah uang tunai yang dimiliki sama perusahaan untuk tiap sahamnya selama 1 kuartal. Bayangin aja ini kayak ngukur seberapa banyak uang tunai yang bisa diatribusikan ke tiap saham yang beredar. Nah, terus gimana cara ngitungnya? Kita ambil total uang tunai perusahaan pas akhir kuartal, terus dibagi sama jumlah saham yang beredar waktu itu. Hasilnya adalah seberapa banyak uang tunai yang bisa dipegang oleh setiap pemegang saham. Kenapa penting? Nah, ini tuh kasih gambaran soal likuiditas perusahaan. Jadi kita bisa tahu seberapa banyak uang tunai yang siap dipakai. Misalnya buat bayar utang atau bagi-bagi ke pemegang saham. Kalau misalnya cash per share quarter buat saham JSMR itu 564,20, artinya perusahaan punya sekitar 564,20 rupiah uang tunai buat tiap sahamnya pas akhir kuartal itu. Jadi kira-kira segitu jumlahnya yang bisa dipakai atau dibagi-bagi. Intinya cash per share quarter ini nyeritain seberapa liquid perusahaan dan berapa banyak uang tunai yang bisa dinikmatin tiap pemegang saham. Nah, selanjutnya ada current book value per share. Jadi current book value per share itu kayak kita ngukur nilai per lembar saham berdasarkan nilai buku terkini dari perusahaan. Nah, kita dapatkan nilai buku ini dengan cara bagi total ekuitas bersih perusahaan. Itu artinya aset dikurangi liabilitas sama jumlah saham yang beredar. Rumusnya simple, current book value per share sama dengan total ekuitas bersih dibagi jumlah saham yang beredar. Nilai buku per saham ini kasih gambaran tentang nilai intrinsik atau nilai aset yang ada buat tiap lembar saham yang kita punya. Kalau nilai buku per saham lebih tinggi dari harga saham di pasar, bisa jadi itu artinya saham lagi dijual dengan diskon dari nilai intrinsiknya yang kadang dianggap sebagai nilai investasi yang menarik. Tapi ingat ya, nilai buku per saham cuma ngasih kita satu sisi dari cerita. Biasanya kita lihat barang metrik keuangan lain buat keputusan investasi yang lebih baik. Nilai buku per saham juga bisa dipengaruhi sama performa perusahaan, jenis aset yang dimiliki, dan hal-hal lain di pasar. Jika current book value per share buat saham JSMR itu 3.738,76, berarti nilai buku terkini per saham berdasarkan total ekuitas bersih perusahaan dan jumlah saham yang beredar sekitar 3.738,76 rupiah. Jadi itu nilai bukunya. Selanjutnya ada free cash flow per share TTM. Jadi free cash flow per share TTM itu kayak ukuran keuangan buat ngukur jumlah uang tunai yang tersisa dari operasi perusahaan setelah dikurangi pengeluaran modal yang diperlukan buat jaga atau kembangin aset perusahaan. Kita hitung per saham dan ngambil data selama 12 bulan terakhir. Rumusnya yaitu free cash flow per share TTM sama dengan total ekuitas bersih per jumlah saham yang beredar. Kalau free cash flow per share TTM-nya itu tinggi, itu bisa nunjukin kesehatan finansial perusahaan dan bisa jadi pertimbangan penting buat analisis investasi.
Tapi, kita sebaiknya lihat juga analisis lebih lanjut dari faktor-faktor lain di laporan keuangan dan kondisi perusahaan. Misalnya, kalau free cash flow per share TTM buat saham JSMR itu 476,45, itu berarti perusahaan ngalamin defisit dalam menghasilkan uang tunai dari operasi inti setelah dikurangin pengeluaran modal selama 12 bulan terakhir. Angka negatif ini bisa nunjukin bahwa perusahaan menghabiskan lebih banyak uang untuk modal atau operasi daripada yang didapat dari aktivitas operasionalnya. Ini bisa disebabkan berbagai faktor seperti investasi besar buat proyek ekspansi, pengeluaran modal yang tinggi, atau mungkin kinerja operasional yang belum optimal. Intinya, free cash flow per share ini yang TTM bisa kasih kita gambaran tentang kesehatan finansial perusahaan, tapi tetap harus dilihat secara keseluruhan sama analisis lain. Oke, setelah kita bahas yang ada di per share, sekarang kita beralih ke solvensi. Solvensi itu kayak kemampuan suatu entitas, bisa jadi perusahaan atau individu, buat bisa ngelunasi semua kewajiban keuangannya dalam jangka panjang. Jadi ini ngebahas soal kemampuan buat bayar semua utang, baik yang dalam waktu dekat atau yang lebih lama. Pakai aset yang dimiliki atau duit yang dihasilkan dari operasinya. Intinya, solvensi itu seperti ukuran kekuatan finansial, ngecek apakah bisa ngeluarin duit buat bayar utangnya dalam jangka waktu yang lebih lama. Di solvensi ini ada 3, tapi yang pertama kita bahas current ratio quarter dulu. Jadi current ratio atau rasio lancar itu kayak alat ukur buat lihat seberapa jauh suatu perusahaan bisa gunain aset lancarnya buat bayar utang yang jatuh tempo dalam waktu dekat. Jadi kalau current ratio sebesar atau lebih dari 1, itu nunjukin kesiapan perusahaan buat bayar utang jangka pendek pakai aset lancar yang dimiliki. Misalnya kalau current ratio quarter buat JSMR itu 0,47, berarti setiap unit dari utang jangka pendek yang dimiliki JSMR, perusahaan cuma punya 0,47 unit dari aset lancar yang bisa digunain buat bayar utang itu. Kalau current ratio kurang dari 1, kayak di kasus JSMR ini, itu artinya perusahaan punya aset lancar yang kurang buat nutupin semua utang jangka pendek kalau harus dibayar sekarang juga. Nah, ada juga formula buat ngitung current ratio, itu simple aja. Jadi current ratio sama dengan current asset per current liabilities. Contohnya bisa kita lihat dari 2 perusahaan. Misalkan perusahaan A dan B, nah perusahaan A ini dengan aset lancar 1,2 miliar rupiah, punya current rasionya itu 1,2. Nunjukin kemampuannya buat bayar utang jangka pendek karena lebih dari 1. Sementara itu perusahaan B dengan aset lancar 400 juta rupiah, punya current rasio 0,4, nunjukin kesulitan buat bayar utang jangka pendek. Mungkin perusahaan B perlu jual aset tetapnya atau cari dana dari utang atau saham baru buat atasin kekurangan aset lancarnya. Jadi current ratio itu kayak gambaran cepat buat lihat seberapa siap perusahaan bayar utang dalam waktu dekat. Oke, kalau tadi kita bahas current ratio, sekarang kita bahas quick ratio quarter. Jadi quick ratio atau rasio cepat adalah alat pengukuran yang fokus pada kemampuan perusahaan buat bayar utang jangka pendek pakai aset lancar tapi tanpa ngitung persediaan. Karena persediaan biasanya butuh waktu lama buat diubah jadi duit alias kurang liquid. Rumus quick ratio ini sederhana. Rumusnya adalah quick ratio sama dengan current asset dikurang inventory per current liabilities. Semakin tinggi quick ratio, semakin bagus juga. Karena itu nunjukin perusahaan punya kemampuan buat langsung bayar utang jangka pendek. Misalnya buat saham JSMR dengan quick ratio quarter sebesar 0,46, itu nunjukin keterbatasan perusahaan buat langsung bayar utang jangka pendek pakai aset yang paling liquid atau tanpa ngitung persediaan. Jadi nilai ini ngasih gambaran seberapa besar jumlah aset yang bisa diubah jadi uang dalam waktu singkat buat tutupin utang yang mesti dibayar dalam waktu dekat.
Intinya, quick ratio ini bantu lihat seberapa cepat perusahaan bisa bayar utang tanpa ngandelin persediaan. Oke, yang terakhir dari solvency itu ada debt to equity ratio quarter, atau kita singkat jadi DER atau rasio utang terhadap ekuitas. Adalah cara buat lihat perbandingan antara jumlah utang berbunga dengan ekuitas dalam suatu perusahaan. Ini ngasih gambaran seberapa besar ekuitas bisa menutupi utang perusahaan kalau misalnya harus dijual. Kalau DER tinggi artinya perusahaan cenderung lebih agresif dalam berutang yang kadang bisa bikin fluktuasi laba jadi nggak stabil. Kalau DER tinggi, risiko likuiditas perusahaan juga bisa naik, nunjukin perusahaan berada dalam posisi risiko lebih tinggi buat dapetin uang buat bayar utang. Contohnya, DER JSMR sebesar 2,49, itu nunjukin bahwa perusahaan punya utang sekitar 2,49 kali lipat dari ekuitasnya. Ini bisa menunjukkan tingkat utang yang tinggi yang mungkin buat ekspansi tapi juga bisa meningkatkan risiko fluktuasi laba yang nggak stabil dan risiko likuiditas. JSMR perlu hati-hati manajemen uangnya buat kurangin risiko finansial yang mungkin muncul. Rumus DER ini cukup sederhana, yaitu DER sama dengan short term debt plus long term debt per total equity. Misalnya kalau perusahaan A dan B punya ekuitas sebesar 1 miliar rupiah, tapi utang berbunga perusahaan A mencapai 2 miliar rupiah, sementara perusahaan B cuma punya utang 500 juta rupiah. Dari perbandingan ini bisa disimpulkan bahwa perusahaan A punya tingkat utang yang jauh lebih tinggi dibandingkan perusahaan B. Tapi harus diingat, tingkat utang yang tinggi nggak selalu berarti perusahaan nggak bisa bayar utangnya. Itulah sebabnya lihat juga interest coverage ratio penting, karena bisa nunjukin seberapa mampu perusahaan bayar bunga dari utangnya. Oke, selanjutnya setelah kita bahas yang solvency, kita beralih ke profitability. Jadi profitability atau profitabilitas ini mencerminkan seberapa baik suatu perusahaan dapat menghasilkan keuntungan atau laba dari kegiatan operasionalnya. Ini mencakup efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, biaya produksi, dan penjualan produk atau jasa untuk mendapatkan pendapatan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Nah, yang pertama ada return on asset (ROA) ya, atau kita singkat ini jadi ROA gitu. Jadi adalah rasio keuangan yang mengukur efisiensi sebuah perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Dalam format TTM atau Trailing 12 Months ini, ROA memberikan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam 12 bulan terakhir. Rumusnya adalah ROA sama dengan laba bersih dibagi dengan total aset. Nah, laba bersih ini adalah keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan setelah mengurangi semua biaya, termasuk pajak. Sedangkan total aset ini adalah jumlah keseluruhan aset yang dimiliki oleh perusahaan pada saat itu. ROA mengindikasikan seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. ROA yang tinggi menunjukkan efisiensi yang baik dalam menggunakan aset untuk mencapai laba. Angka ROA sebesar 6,18% pada saham JSMR menandakan bahwa perusahaan efisien dalam menghasilkan laba dari setiap unit aset yang dimilikinya. Dalam periode tertentu, mungkin TTM atau 12 bulan terakhir, JSMR mampu menghasilkan sekitar 6,18% laba bersih dari asetnya. Namun perlu dicatat bahwa interpretasi ROA yang baik atau buruk juga bergantung pada konteks industri dan perusahaan sejenis. Jadi ROA yang tinggi sebaiknya dibandingkan dengan standar industri untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Setelah tadi kita bahas return on asset, sekarang kita bahas return on equity (TM). Jadi ini digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. Return on equity ini disajikan dalam persentase dan dapat dihitung dengan formula return on equity sama dengan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham induk dibagi total ekuitas dikurang kepentingan non-pengendali.
Nah, nilai laba yang digunakan adalah nilai laba setelah dikurangi dengan nilai kepentingan non-pengendali. Lalu kalau kepentingan non-pengendali ini adalah kepemilikan saham minoritas dalam perusahaan yang dikontrol oleh pemegang saham mayoritas. Meskipun mereka tidak memiliki pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan strategis, pemegang saham minoritas memiliki hak atas sebagian keuntungan perusahaan sesuai dengan bagian saham yang mereka miliki. Dalam konteks laporan keuangan, kepemilikan pengendali dicatat sebagai bagian dari ekuitas perusahaan yang berbeda dari ekuitas yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas. Sebagai contoh, jika stok BitChicks memiliki 50% saham BitChicks sementara 49% sisanya dimiliki oleh pihak lain, maka ketika BitChicks memperoleh laba bersih sebesar 100 juta rupiah, sejumlah 49 juta akan dialokasikan kepada kepemilikan pengendali. Sedangkan sisanya yaitu 51% akan menjadi bagian dari ekuitas stok BitChicks. Nah, pada dasarnya ROI ini berguna untuk mengevaluasi seberapa baik perusahaan dalam mengolah modalnya untuk mencapai laba. Return on Equity JSMR ini sebesar 28,43. Ini menggambarkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal yang disediakan pemegang saham. Angka ini menunjukkan bahwa setiap unit modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham menghasilkan laba sekitar 28,43%, mengindikasikan manajemen yang efisien dalam memanfaatkan modal untuk menghasilkan profitabilitas. Selanjutnya kita bahas Gross Profit Margin Quarter atau GPM singkatannya. Ini adalah indikator yang menunjukkan seberapa besar profitabilitas perusahaan dari penjualan produk atau jasa setelah dikurangi biaya pokok penjualan. GPM ini membantu menggambarkan efisiensi perusahaan dalam mengelola biaya produksi atau penjualan. Dan semakin tinggi GPM, semakin efisien juga operasional perusahaannya. Formula perhitungan GPM adalah GPM sama dengan pendapatan dikurangi biaya pokok penjualan per pendapatan dikali dengan 100. Sebagai contoh, jika perusahaan memiliki pendapatan 1 miliar dan biaya pokok penjualan yaitu 500 juta rupiah, GPM perusahaan tersebut adalah GPM sama dengan 1 miliar dikurang 500 juta rupiah per 1 miliar dikali 100. Dengan demikian, perusahaan meraup profit sebesar 50% dari pendapatannya setelah dipotong biaya pokok penjualan. GPM kuarter pada saham JSMR adalah 48,12%. Angka ini menunjukkan bahwa JSMR berhasil mempertahankan sekitar 48,12% dari pendapatannya sebagai laba kotor setelah mengurangkan biaya pokok penjualan. Ini bisa diartikan bahwa perusahaan efisien dalam mengolah biaya produksi atau penjualan dalam periode kuartal tersebut. Selanjutnya ada Operating Profit Margin Quarter. Ini adalah ukuran profitabilitas perusahaan yang menunjukkan persentase laba usaha dari pendapatan perusahaan selama satu kuartal tertentu. Metrik ini memberikan gambaran tentang efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari operasi inti mereka dalam rentang waktu kuartalan. Nah, formula untuk menghitung OPM quarter ini adalah OPM quarter sama dengan laba usaha dalam setelah pajak per pendapatan kuartalan dikali dengan 100%. Laba usaha atau operating profit ini merupakan pendapatan operasional dikurangi biaya variabel seperti biaya bahan baku, upah, dan biaya produksi lainnya, dan biaya tetap seperti biaya operasional dan biaya administratif. Pendapatan adalah total pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan selama kuartal tersebut. OPM quarter ini membantu dalam mengevaluasi profitabilitas perusahaan dalam jangka pendek, khususnya dalam rentang waktu kuartalan. Angka yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba usaha yang signifikan dari pendapatannya selama kuartal tersebut. Sementara angka yang rendah dapat menandakan tantangan dalam efisiensi operasional atau kemungkinan peningkatan biaya yang perlu diperhatikan.
Jika operating profit margin quarter dari saham JSMR atau PT Jasa Marga Persero Tbk ini adalah 38,01%, ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil menghasilkan laba usaha sebesar 38,01% dari pendapatannya selama satu kuartal terakhir. Lalu yang terakhir di profitability ini adalah net profit margin quarter. Jadi ini margin laba bersih ya, itu adalah persentase laba bersih dari pendapatan sebuah perusahaan. Net profit margin adalah salah satu indikator terbaik untuk mengukur efisiensi perusahaan karena laba bersih telah mempertimbangkan semua biaya perusahaan. Semakin tinggi net profit margin sebuah perusahaan mengindikasikan perusahaan tersebut semakin efisien dan profitable. Net profit margin quarter adalah metrik keuangan yang mengukur persentase dari laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan dari pendapatannya selama satu kuartal tertentu. Formula untuk menghitung net profit margin quarter adalah net profit margin quarter sama dengan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham per pendapatan kuartalan dikalikan dengan 100%. Laba bersih yang digunakan adalah laba bersih setelah dikurangi kepentingan pengendali. Contohnya adalah sebuah perusahaan ABCD menghasilkan laba bersih sebesar 10 miliar dari pendapatan sebesar 100 miliar. Maka net profit margin perusahaan ABCD adalah 10%. Jika net profit margin quarter pada saham JSMR adalah 93,58%, ini mengindikasikan bahwa perusahaan berhasil menghasilkan laba bersih sebesar 93,58% dari total pendapatannya selama satu kuartal terakhir. Nah, angka tersebut itu menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengelola biaya dan menghasilkan laba bersih yang menguntungkan dalam periode tersebut. Oke, selanjutnya ada dividen. Jadi dividen itu adalah pembagian laba kepada pemegang saham yang memenuhi syarat hingga recording date. Ditentukan oleh Dewan Direksi Perusahaan, pembagian dividen dapat terjadi lebih dari sekali dalam setahun. Dan jika pembagian dividen dilakukan di luar dividen final, hal tersebut disebut dividen interim. Dividen interim merupakan pembayaran sementara pada pertengahan tahun buku dari laba bersih tahun berjalan. Sebelum pembagian dividen final dari laba bersih tahunan perusahaan, nilai dividen interim akan termasuk dalam total nilai dividen final. Sebagai contoh, jika perusahaan ABCD membagikan dividen interim sebesar Rp25 per lembar pada paruh pertama tahun berjalan, dan pada penutupan buku tahunan membagikan dividen final sebesar Rp100 per lembar, maka investor hanya akan menerima Rp75 per lembar setelah dikurangi dividen interim yang telah dibayarkan. Setelah dividen tunai, perusahaan juga dapat membagikan dividen dalam bentuk saham. Ini tidak mengurangi ekuitas perusahaan, tetapi jumlah saham investor akan bertambah secara proporsional tanpa mengalami dilusi. Dilusi terjadi ketika jumlah saham yang beredar di perusahaan meningkat, mengakibatkan penurunan proporsi kepemilikan pemegang saham yang sudah ada. Dilusi dapat terjadi dalam situasi seperti right issue atau private placement, di mana penambahan saham baru mengurangi kepemilikan relatif dari pemegang saham yang telah ada sebelumnya. Dilusi dapat mempengaruhi nilai per lembar saham karena pembagian laba dan hak kepemilikan yang lebih kecil terhadap total saham yang lebih besar. Penting juga buat diingat bahwa pembagian dividen gak bersifat wajib dan banyak perusahaan memilih untuk gak membagikan dividen. Sebaliknya, mereka mungkin mempertahankan laba untuk reinvestasi ke dalam perusahaan atau untuk memenuhi kebutuhan modal lainnya. Keputusan ini biasanya bergantung pada strategi perusahaan dan kondisi keuangan yang sedang dihadapi. Di dividen ini ada 4, tapi yang pertama kita bahas dividen TTM dulu. Jadi dividen TTM atau dividen trailing 12 months ini adalah akumulasi total dividen yang diberikan oleh perusahaan selama 12 bulan atau 4 kuartal terakhir. Pada kasus JSMR, dividen TTM sebesar 75,69
Ini menunjukkan bahwa jumlah dividen yang telah dibayarkan oleh perusahaan selama periode tersebut. Artinya ini mencakup semua pembayaran dividen yang dilakukan oleh perusahaan dalam 12 bulan terakhir, sehingga memberikan gambaran akumulasi total pengembalian kepada pemegang saham selama periode tersebut. Lalu ada payout ratio. Jadi payout ratio ini adalah persentase dari laba bersih perusahaan yang dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham. Formulanya adalah payout ratio sama dengan dividen TTM per annual EPS dikali dengan 100%. Dalam konteks JSMR dengan payout ratio sebesar 6,90%, ini menandakan bahwa 6,90% dari laba bersihnya dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Sisanya dipertahankan sebagai laba ditahan. Payout ratio yang relatif rendah seperti ini menunjukkan kecenderungan perusahaan untuk mempertahankan sebagian besar laba bersihnya untuk digunakan kembali dalam kegiatan operasional, investasi, atau untuk membangun cadangan keuangan. Lalu yang ketiga ada dividend yield. Ini adalah metrik yang mencerminkan persentase dividen per saham dalam perbandingan dengan harga sahamnya. Formulanya adalah dividend yield sama dengan dividen TTM per harga saham dikalikan dengan 100%. Dalam kasus JSMR dengan dividen yield sebesar 1,57%, ini berarti perbandingan antara dividen tahunan yang dibayarkan oleh JSMR per saham dengan harga saham saat ini adalah sekitar 1,57%. Dalam konteks ini, jika harga saham JSMR tetap, investor dapat mengharapkan imbal hasil sebesar 1,57% dari total investasinya setiap tahunnya dalam bentuk dividen. Namun perlu diingat bahwa harga saham dapat berubah, sehingga dividen yield juga dapat dipengaruhi oleh fluktuasi harga saham. Lalu yang terakhir ada Let's Dividend Ex-Date. Jadi Let's Dividend Ex-Date JSMR itu pada 22 Mei 2023 ini menunjukkan bahwa investor yang membeli saham setelah tanggal tersebut nggak akan memenuhi syarat untuk menerima dividen terakhir yang dibagikan oleh perusahaan. Penting untuk dicatat bahwa ex-date atau tanggal ex-dividen adalah tanggal yang ditentukan oleh bursa di mana saham tersebut diperdagangkan. Ini berarti untuk mendapatkan dividen yang baru saja diumumkan, investor harus membeli saham sebelum atau pada tanggal ex-date tersebut. Jika mereka membeli saham setelah tanggal tersebut, mereka tidak akan memilih hak untuk menerima dividen tersebut, karena mereka tidak menjadi pemegang saham pada waktu yang ditentukan oleh perusahaan untuk pembagian dividen. Setelah kita bahas dividen, sekarang kita beralih ke income statement. Jadi income statement itu atau laporan laba rugi itu adalah salah satu laporan keuangan yang memberikan gambaran mengenai performa keuangan suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Biasanya 1 tahun fiskal atau 1 kuartal. Laporan ini menyajikan informasi mengenai pendapatan, biaya, dan laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan selama periode tersebut. Yang pertama yang kita bahas dari income statement itu adalah revenue TTM. Jadi revenue TTM ini merupakan istilah yang merujuk pada pendapatan total atau total penjualan suatu perusahaan selama periode TTM, yang mencakup total pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan dalam 12 bulan terakhir dari waktu saat ini. Perhitungan pendapatan TTM melibatkan akumulasi semua pendapatan atau penjualan yang dihasilkan oleh perusahaan dari aktivitas operasionalnya selama periode waktu tersebut. Ini mencakup semua sumber pendapatan yang berasal dari penjualan produk, layanan, atau aset yang dimiliki perusahaan. Revenue TTM memberikan gambaran tentang seberapa baik perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari operasi, intinya dalam jangka waktu 12 bulan terakhir. Metrik ini sering digunakan oleh analis dan investor untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari bisnisnya. Jika revenue TTM pada saham JSMR adalah 18.942 miliar rupiah, itu menunjukkan bahwa total pendapatan atau penjualan perusahaan dari operasi intinya dalam 12 bulan terakhir adalah sekitar 18.942 billion. Lalu ada gross profit TTM.
Gross profit atau laba kotor adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa setelah dikurangi dengan biaya produksi atau biaya penjualan. Gross profit merupakan salah satu indikator keuangan yang penting untuk mengukur efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola biaya produksi atau penjualannya. GPM TTM adalah rasio keuangan yang mengukur persentase dari laba kotor perusahaan dari total pendapatannya selama periode TTM atau 12 bulan terakhir. Rumus untuk menghitung gross profit adalah dengan mengurangkan biaya pokok penjualan dari pendapatan perusahaan, yaitu gross profit sama dengan pendapatan dikurang beban pokok penjualan. Sebagai contoh, jika perusahaan ABCD memperoleh pendapatan sebesar 1 miliar dan biaya pokok penjualan sebesar 500 juta, maka gross profit perusahaan tersebut adalah 1 miliar dikurang dengan 500 juta, hasilnya adalah 500 juta rupiah. Artinya, perusahaan ABCD mendapatkan keuntungan sebesar 500 juta dari pendapatan setelah dikurangi dengan biaya pokok penjualan. Jika gross profit pada saham JSMR adalah 7.980 billion rupiah, itu menunjukkan keuntungan kotor yang dihasilkan oleh perusahaan setelah mengurangi biaya produksi atau biaya penjualan dari total pendapatannya. Selanjutnya adalah EBITDA TTM. Jadi EBITDA atau Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization TTM adalah metrik keuangan yang mengukur pendapatan perusahaan sebelum memperhitungkan beban bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi dalam rentang waktu 12 bulan terakhir. Metrik ini memberikan gambaran tentang profitabilitas operasional suatu perusahaan tanpa mempertimbangkan beban bunga dan pajak serta efek penyusutan dan amortisasi. Formula untuk menghitung EBITDA TTM ini adalah EBITDA TTM sama dengan laba kotor ditambah dengan beban depresiasi dan amortisasi. Laba kotor dalam konteks ini adalah total laba kotor yang dihasilkan oleh perusahaan dalam periode 12 bulan terakhir, dan beban depresiasi dan amortisasi adalah jumlah total beban yang terkait dengan penyusutan aset dan amortisasi utang selama periode yang sama. EBITDA TTM ini sering digunakan sebagai metrik untuk mengevaluasi profitabilitas dan kinerja operasional suatu perusahaan karena memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan dari operasi intinya tanpa mempertimbangkan beban bunga, pajak, dan pengeluaran non-operasional lainnya. Meskipun demikian, penting juga buat dipahami bahwa EBITDA memiliki keterbatasan, terutama karena tidak memasukkan beban bunga dan pajak, sehingga sebaiknya digunakan bersama dengan metrik keuangan lainnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang kesehatan keuangan perusahaan. Jika EBITDA TTM pada saham JSMR adalah 7.630 billion rupiah, ini menunjukkan bahwa laba operasional sebelum memperhitungkan beban bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi perusahaan selama 12 bulan terakhir adalah sekitar 7.630 miliar rupiah. Lalu yang terakhir di income statement ini adalah net income TTM. Ini adalah total laba bersih atau keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan setelah mempertimbangkan semua biaya, beban pajak, dan pengeluaran lainnya selama periode TTM atau 12 bulan terakhir. Metrik ini menggambarkan laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan dari semua operasinya dalam rentang waktu tersebut. Formula umum untuk menghitung net income TTM adalah dengan menjumlahkan semua pendapatan, mengurangkan semua biaya operasional termasuk pajak, dan mengurangkan pengeluaran lainnya dalam periode 12 bulan terakhir. Jika net income TTM pada saham JSMR adalah 7.714 billion rupiah, itu menunjukkan total laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan dari semua operasinya selama 12 bulan terakhir. Net income mencakup semua komponen laba dan rugi, memberikan gambaran yang lengkap tentang performa keuangan perusahaan dalam rentang waktu tersebut. Oke, selanjutnya kita bahas balance sheet ya, atau neraca. Jadi neraca ini sebenarnya seperti foto selfie keuangan suatu entitas pada suatu titik waktu. Entitas ini bisa jadi perusahaan yang sedang bikin uang, atau mungkin juga kita sendiri yang lagi mencoba ngitung posisi keuangan kita. Jadi begini,
Neraca ini ngasih kita 3 informasi penting, aset, kewajiban, dan modal. Aset itu kayak daftar harta, kayak mobil, gedung, atau uang di bank. Kewajiban itu seperti utang, tagihan, atau hal-hal yang harus kita bayar. Nah, modal itu sebenarnya adalah selisih antara aset dan kewajiban. Jadi kalau neraca ini gambaran keuangan, modal itu kayak saldo positif kita yang tentunya hal yang bagus. Gimana neraca bisa bantu kita? Bayangin neraca itu kayak snapshot keuangan kita. Kita bisa lihat sekarang punya apa aja, utang berapa, dan seberapa banyak modal yang kita miliki. Dengan begitu, kita bisa lebih pintar dalam mengelola keuangan dan membuat keputusan yang bijak. Jadi neraca ini nggak cuma buat perusahaan besar, tapi juga buat kita yang mungkin masih merencanakan petualangan finansial kita sendiri. Nah, di balance sheet ini ada cash quarter. Jadi cash quarter itu sebenarnya istilah yang keren ya buat ngukur jumlah uang tunai atau setara uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan pada akhir kuartal tertentu. Nah, ini bukan cuma uang kertas yang kita bayangkan, tapi juga termasuk investasi yang bisa dengan cepat diubah jadi uang, kayak saham yang gampang dijual. Jadi buat PT Jasa Marga Persero Tbk pada akhir kuartal itu jumlah uang tunai dan investasi yang bisa dengan cepat diuangkan mereka itu sekitar 4.095 miliar rupiah. Artinya kalau besok tiba-tiba butuh duit, mereka punya cukup cadangan yang bisa diandalkan. Kenapa kita peduli sama cash quarter ini? Karena ini salah satu indikator kesehatan keuangan perusahaan. Makin besar cash quarternya, makin kuat kemampuan perusahaan untuk menghadapi situasi darurat atau peluang bisnis yang tiba-tiba muncul. Jadi bisa dibilang cash quarter ini kayak tabungan darurat buat perusahaan. Semakin tebal tabungannya, semakin tenang perusahaan itu berjalan. Itu deh intinya. Selanjutnya ada total aset quarter. Jadi total aset quarter itu sebenarnya buat ngukur total nilai dari semua aset yang dimiliki oleh perusahaan pada akhir kuartal tertentu. Nah, aset itu sendiri menurut FASB atau Financial Accounting Standard Board itu kayak manfaat ekonomi di masa yang akan datang yang pasti diperoleh atau dikuasai atau dikendalikan oleh perusahaan sebagai akibat dari transaksi atau kejadian masa lalu. Jadi bisa bayangin ini kayak segala sesuatu yang dimiliki perusahaan yang bisa neracain keuntungan di masa depan. Untuk PT Jasa Marga itu pada akhir kuartal total nilai dari semua aset mereka itu mencapai 124.900 bilion rupiah. Nah, ini nggak cuma duit kas dan investasi, tapi juga termasuk properti, peralatan, dan barang-barang berharga lainnya yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kenapa kita peduli sama total aset quarter ini? Karena ini ngasih kita gambaran seberapa besar dan kompleks bisnisnya perusahaan. Semakin besar total asetnya, biasanya semakin besar juga kemampuan perusahaan untuk melakukan investasi, berkembang, atau menghadapi risiko. Jadi total aset quarter ini kayak cetakan tangan kekayaan perusahaan pada akhir kuartal tertentu. Selanjutnya ada total liabilities quarter. Total liabilities quarter pada saham JSMR itu sebesar 86.871 billion rupiah, dan ini sebenarnya adalah gambaran dari jumlah utang dan kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan pada suatu titik waktu seperti akhir kuartal. Jadi total liabilities ini mencakup segala jenis utang yang dimiliki oleh perusahaan, baik yang harus dibayar dalam waktu dekat atau jangka pendek, atau dalam jangka waktu yang lebih lama, yaitu jangka panjang. Utang jangka pendek ini bisa berupa tagihan yang masih harus dibayar ke pemasok, utang pajak, utang gaji karyawan, atau kewajiban lain yang jatuh tempo dalam waktu singkat. Sementara itu, utang jangka panjang melibatkan hal-hal seperti pinjaman bank jangka panjang, obligasi, atau utang jangka panjang lainnya memiliki jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Kenapa total liabilities quarter ini penting? Karena ini memberi kita pandangan tentang seberapa besar kewajiban finansial yang harus ditanggung oleh perusahaan. Semakin besar total liabilities, semakin banyak tanggung jawab keuangan yang harus dihadapi perusahaan. Ini penting juga untuk memahami risiko keuangan dan stabilitas perusahaan. Selanjutnya ada short term debt quarter. Jadi short term debt quarter pada saham JSMR itu sebesar 7.413 billion rupiah, merujuk pada jenis utang yang harus dilunasi dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun dari saat ini.
Jadi ini termasuk berbagai macam utang yang memiliki jatuh tempo pendek dan membutuhkan pembayaran dalam jangka waktu yang relatif singkat, biasanya kurang dari 1 tahun. Utang jangka pendek ini bisa berasal dari berbagai sumber seperti pinjaman bank yang jatuh tempo dalam waktu dekat, liabilitas keuangan, utang sewa pembiayaan, obligasi, atau pinjaman lainnya dari lembaga keuangan yang memiliki batas waktu pembayaran yang singkat. Short term debt quarter ini penting karena ini memberi kita gambaran tentang seberapa besar utang perusahaan yang harus segera dilunasi dalam waktu dekat. Semakin besar short term debt, semakin banyak pembayaran yang harus diselesaikan perusahaan dalam jangka pendek. Ini bisa jadi penting untuk mengukur likuiditas perusahaan dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban keuangan dalam waktu singkat. Setelah bahas short term debt, sekarang kita bahas long term debt. Jadi long term debt pada saham PT Jasa Marga itu sebesar 60.533 billion rupiah, merujuk pada jenis utang yang memiliki jangka waktu pembayaran lebih dari 1 tahun. Ini mencakup kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu yang lebih panjang, memberikan perusahaan waktu yang lebih luas untuk melunasi kewajiban finansialnya. Contoh utang jangka panjang ini melibatkan obligasi, utang bank dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, dan utang hipotek yang biasanya memiliki jangka waktu pembayaran yang lebih panjang daripada utang jangka pendek. Jadi ini bukan utang yang harus dilunasi dalam waktu dekat seperti utang jangka pendek. Long term debt quarter ini penting juga karena ini memberi kita gambaran tentang seberapa besar utang perusahaan yang harus dilunasi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Semakin besar long term debt, semakin banyak kewajiban yang harus diatasi perusahaan dalam jangka waktu yang lebih lama. Lalu ada total debt quarter. Total debt quarter ini adalah jumlah utang berbasis bunga, baik jangka pendek maupun panjang. Total debt ini dihitung menggunakan formula total debt sama dengan short term debt plus long term debt. Total debt quarter pada saham JSMR adalah 67.676 billion. Lalu yang terakhir ada total equity, yaitu bagian dari neraca perusahaan yang mewakili nilai bersih dari aset perusahaan setelah mengurangkan total kewajiban dari total aset. Dalam istilah yang lebih sederhana, total ekuitas adalah selisih positif antara total aset perusahaan dan total kewajiban perusahaan. Ini mencakup berbagai sumber modal perusahaan termasuk investasi dari pemilik atau pemegang saham, laba ditahan, laba yang belum direalisasi, dan sebagainya. Total ekuitas ini mencerminkan klaim pemilik perusahaan terhadap aset perusahaan setelah semua kewajiban dipenuhi. Total equity sering digunakan sebagai indikator penting dalam analisis keuangan karena dapat memberikan wawasan tentang nilai intrinsik perusahaan dari sudut pandang pemegang saham. Pertumbuhan ekuitas dari waktu ke waktu juga menjadi tolok ukur kinerja dan pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan. Jika total equity pada saham JSMR adalah 27.135 billion rupiah, ini menunjukkan nilai bersih dari aset perusahaan setelah dikurangi total kewajiban. Selanjutnya ada cash flow statement. Jadi cash flow statement ini adalah laporan keuangan yang menyajikan arus masuk dan keluar uang atau arus kas dari suatu entitas selama periode waktu tertentu. Laporan ini menunjukkan sumber-sumber arus kas masuk serta penggunaan arus kas. Yang pertama ini ada cash from operation TTM. Jadi ini analisis cash from operation JSMR sebesar 1.320 billion menunjukkan bahwa perusahaan telah menghasilkan arus kas positif dari kegiatan operasionalnya dalam periode 12 bulan terakhir. Ini mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan uang lebih banyak dari kegiatan inti bisnisnya daripada jumlah yang dikeluarkan untuk biaya operasional, gaji karyawan, pembayaran pajak, dan transaksi terkait operasional lainnya. Arus kas dari aktivitas operasi yang positif seperti ini menandakan kesehatan keuangan yang baik karena perusahaan tidak hanya mampu membiayai operasinya tanpa bergantung pada pendanaan tambahan dari sumber eksternal, tetapi juga memiliki potensi untuk mengalokasikan arus kas yang positif tersebut ke dalam investasi, pengembangan bisnis, atau pembayaran dividen kepada pemegang saham. Sebaliknya, jika arus kas dari aktivitas operasi negatif itu bisa menjadi sinyal bahwa perusahaan menghadapi kesulitan dalam menghasilkan arus kas dari operasi intinya.
Ini dapat mengindikasikan kemungkinan ketergantungan perusahaan pada pendanaan eksternal atau menunjukkan masalah dalam manajemen operasional yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas yang cukup dari aktivitas operasionalnya. Lalu ada cash from investing TTM, ini menggambarkan arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perusahaan, mencakup pembelian dan penjualan aset serta investasi yang dilakukan. Biasanya, uang yang dikeluarkan dalam aktivitas investasi ini digunakan untuk mengembangkan bisnis, seperti memperoleh peralatan baru, membangun fasilitas produksi, atau membuka cabang baru. Sebagai contoh, ketika Stockbit Chicks membeli peralatan dapur baru, transaksi ini akan tercatat sebagai bagian dari arus kas investasi. Namun ada juga situasi di mana perusahaan mendapatkan uang dari aktivitas investasi seperti penjualan aset tetap atau penjualan investasi lainnya. Jadi jika arus kas dari aktivitas investasi negatif itu menunjukkan bahwa perusahaan sedang dalam fase ekspansi, menghabiskan uang untuk pengembangan. Sebaliknya, jika arus kas dari aktivitas investasi positif, perusahaan mungkin sedang menjual aset yang dimilikinya untuk mendapatkan uang tunai. Dalam konteks saham JSMR, nilai cash from investing TTM ini sebesar 2.692 billion, mengindikasikan jumlah arus kas dari aktivitas investasi perusahaan dalam periode 12 bulan terakhir. Lalu ada cash from financing TTM. Jadi analisis cash from financing TTM JSMR sebesar 792 billion menunjukkan bahwa perusahaan mengalami arus kas positif dari aktivitas pendanaannya dalam periode 12 bulan terakhir. Arus kas positif dari aktivitas pendanaan bisa terjadi jika perusahaan mendapatkan dana melalui berbagai cara seperti penerbitan obligasi, penerbitan saham baru, atau pinjaman dari lembaga keuangan. Ini bisa menjadi strategi yang umum digunakan oleh perusahaan ketika mereka menghadapi kesulitan dalam menghasilkan arus kas yang cukup dari operasional mereka untuk membiayai kegiatan bisnis atau untuk tujuan pengembangan dan ekspansi. Sebaliknya, jika cash from financing TTM negatif, hal itu bisa menunjukkan bahwa perusahaan sedang melakukan pembayaran utang yang besar, pembayaran dividen yang signifikan kepada pemegang saham, atau melakukan buyback saham perusahaan. Ini bisa menjadi langkah strategis dalam manajemen modal perusahaan untuk mengelola struktur keuangan mereka atau untuk memperoleh fleksibilitas keuangan yang lebih besar di masa depan. Lalu ada capital expenditure atau belanja modal adalah dana yang digunakan perusahaan untuk memperoleh atau meningkatkan aset fisik seperti properti, bangunan industri, atau peralatan. Selain itu, belanja modal juga sering digunakan untuk melaksanakan proyek-proyek baru, investasi, hingga mempertahankan atau meningkatkan cakupan operasi perusahaan. Pada saham JSMR dengan capital expenditure sebesar 4.778 billion, ini menunjukkan seberapa banyak perusahaan mengalokasikan dana untuk investasi dalam infrastruktur jalan tol, perluasan, pemeliharaan, dan proyek-proyek terkait lainnya. Lalu ada free cash flow. Jadi ini adalah jumlah sisa uang yang dimiliki oleh perusahaan setelah dikurangi dengan pengeluaran operasional dan pembelian aset tetap. Free cash flow merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan uang tunai yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti membayar kewajiban, membayar dividen, atau membeli kembali saham. Free cash flow dihitung menggunakan formula free cash flow sama dengan operating cash flow dikurangi dengan capital expenditure. Jika perusahaan memiliki free cash flow positif, berarti perusahaan tersebut memiliki cukup uang untuk menutupi kewajiban dan masih memiliki uang yang tersisa untuk digunakan untuk berinvestasi atau mengembangkan bisnisnya. Sebaliknya, jika perusahaan memiliki free cash flow negatif, berarti perusahaan tersebut nggak memiliki cukup uang untuk menutupi kewajibannya dan mungkin harus mencari dana tambahan dari sumber lain seperti pinjaman atau menjual aset. Free cash flow pada saham JSMR sebesar 3.458 billion menunjukkan jumlah uang tunai yang tersisa setelah perusahaan mengeluarkan dana untuk operasional dan investasi dalam aset tetap. Ini memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan uang yang dapat digunakan untuk keperluan setelah mengurus operasional dan investasi modal lainnya. Lalu selanjutnya ada growth. Jadi pertumbuhan atau growth dalam konteks keuangan perusahaan mengacu pada peningkatan persentase dalam berbagai metrik keuangan dari satu periode ke periode lainnya. Growth seringkali diukur dengan menggunakan year-over-year comparison yang membandingkan data pada periode saat ini dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Yang pertama ada revenue quarter year over year growth. Pertumbuhan kuartalan pendapatan dari tahun ke tahun ini mengukur seberapa besar pendapatan perusahaan dalam satu kuartal tertentu dibandingkan dengan kuartal yang sama pada tahun sebelumnya. Revenue quarter year growth ini dari saham JSMR adalah 23,35%, lalu ada revenue YTD year growth atau pertumbuhan pendapatan sepanjang tahun hingga saat itu dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Ini memberikan gambaran pertumbuhan pendapatan hingga saat itu dalam tahun berjalan. Revenue YTD year growth ini pada saham JSMR adalah 20,13%, lalu ada revenue annual year growth. Ini merupakan pertumbuhan pendapatan secara tahunan mengukur pertumbuhan total pendapatan dalam satu tahun penuh dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Revenue annual year growth ini pada saham JSMR adalah 9,32%. Lalu ada net income atau net income quarter year growth merupakan pertumbuhan kuartalan laba bersih dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan seberapa besar laba bersih perusahaan dalam satu kuartal dibandingkan dengan kuartal yang sama pada tahun sebelumnya. Net income quarter year growth ini pada saham JSMR adalah 1.672,16%. Lalu ada net income YTD year growth. Ini merupakan pertumbuhan laba bersih sepanjang tahun hingga saat itu dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Net income YTD year growth ini pada saham JSMR sebesar 56,33%. Net income YTD year growth ini sebesar 493,25%. Lalu ada net income annual year growth, pertumbuhan laba bersih secara tahunan mengukur pertumbuhan total laba bersih dalam satu tahun penuh dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Net income annual year growth pada saham JSMR adalah 70,06%, lalu ada EPS quarter year growth, pertumbuhan kuartalan laba per saham dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan seberapa besar laba per saham perusahaan dalam satu kuartal dibandingkan dengan kuartal yang sama pada tahun sebelumnya. EPS quarter year growth ini pada saham JSMR adalah 90,30. EPS quarter year growth ini pada saham JSMR adalah 1.672,15%. Lalu ada EPS YTD year growth. Ini merupakan pertumbuhan laba per saham sepanjang tahun hingga saat itu dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. EPS YTD year growth pada saham JSMR adalah 493,23%. Lalu yang terakhir ada EPS annual year growth. Ini adalah merupakan pertumbuhan laba per saham secara tahunan mengukur pertumbuhan total laba per saham dalam satu tahun penuh dibandingkan dengan tahun sebelumnya. EPS annual year growth ini pada saham JSMR sebesar 70,05%. Oke, jadi ini pembahasan yang terakhir yaitu price performance. Jadi price performance ini kayak kita ngecek seberapa keren atau kurang keren kinerja suatu aset atau investasi, tapi dari sisi harga atau nilai. Jadi kita bisa lihat nih seberapa banyak nilainya berubah dalam periode waktu tertentu. Nah, ini nggak hanya melibatkan satu metrik doang, tapi ada banyak cara buat pantengin dan nilain performa suatu aset. Contohnya, kita bisa hitung berapa persen harga sahamnya berubah dalam 1 minggu, 1 bulan, atau bahkan 1 tahun. Jadi kayak kita nyusun daftar lagu favorit kita, tapi ini daftar perubahan harga saham. Buat para investor atau analis, ini kayak jadi alat yang keren buat ngevaluasi seberapa bagus atau seberapa kurang bagus suatu aset berkinerja dalam jangka waktu tertentu. Kita bisa lihat misalnya dalam 1 minggu sahamnya lari kenceng atau malah sibuk ngelesu. Intinya, price performance ini bantu kita bikin catatan tentang seberapa jauh kita udah jalan bareng suatu investasi dalam suatu periode. Jadi kita bisa tahu apakah kita lagi on the right track atau mungkin butuh sesuatu yang lebih bertenaga. Jangan lupa juga, meskipun price performance ini keren, kita tetap perlu ngecek faktor-faktor lain juga ya. Kayaknya jangan cuma lihat harga doang, tapi juga mempertimbangkan tren pasar, kondisi ekonomi, dan hal-hal lain yang bisa ngaruhin performa investasi kita. Oke, di sini ada satu week price returns ya. Jadi ini tuh simpelnya ngomongin perubahan harga saham suatu aset selama seminggu terakhir. Ini kayak laporan singkat buat ngasih gambaran ke investor atau pedagang tentang gimana performa saham atau aset itu dalam waktu yang singkat. Contohnya, coba kita lihat saham JSMR. Nah, satu week
one week price return-nya itu sebesar minus 0,62%. Jadi angka negatif itu artinya harga saham JSMR turun sekitar 0,62% dalam seminggu terakhir. Jadi bisa dianggap kalau nilai saham JSMR itu relatif menurun selama periode seminggu itu. Jelasnya kalau lagi lihat angka-angka kayak gini, kita bisa nangkep informasi secepat kilat tentang arah pergerakan harga suatu saham. Jadi kalau lagi cekcok sama pasar saham, ini kayak laporan kilat buat tahu apakah saham kita lagi naikin level atau malah turunin volume. Intinya, one week price returns itu kayak kabar pendek buat kita ngertiin, dalam seminggu terakhir saham ini lagi nurunin harga nih. Jadi bisa jadi alat buat kita cepet-cepetan ambil keputusan atau bikin strategi gitu deh. Terus selanjutnya ada one month price returns, ini hampir sama kayak yang 1 minggu tadi, cuma ini bedanya 1 bulan. Nah, contohnya itu coba kita lihat yang saham JSMR yang ini. Nah, 1 month price returns yang itu sebesar 2,12%. Artinya dalam 1 bulan terakhir harga saham JSMR naik sekitar 2,12%. Jadi bisa dianggap kalau nilai saham JSMR itu naik secara relatif selama periode 1 bulan itu. Intinya 1 month price returns itu memberikan informasi singkat tentang seberapa baik atau buruk suatu aset berkinerja dalam waktu sebulan terakhir. Terus selanjutnya ada 3 month price returns, ya ini tuh mencakup perubahan harga saham atau aset selama periode 3 bulan terakhir. Nah, pada saham JSMR ini 3 month price returns-nya itu sebesar 8,56%, menunjukkan bahwa nilai saham JSMR naik sebesar 8,56%. Terus ada juga 6 month price returns ini menunjukkan perubahan harga saham atau aset selama periode 6 bulan terakhir. Nah, pada saham JSMR ini 6 month price returns-nya itu sebesar 23,27%. Lalu ada 1 tahun price return rate, 1 year price returns itu mengacu pada perubahan harga saham atau aset selama 1 tahun terakhir. Nah, pergerakan 1 tahun price returns ini pada saham JSMR sebesar 58,55%, menunjukkan bahwa nilai saham JSMR telah mengalami kenaikan sebesar 58,55% dalam 1 tahun terakhir. Terus ada 3 tahun price returns. Ini merupakan harga saham atau aset selama periode 3 tahun terakhir. Nah, pergerakan 3 years price return ini pada saham JSMR sebesar 8,07%, yang mengindikasikan bahwa nilai saham JSMR hanya mengalami kenaikan sebesar 8,07% selama periode 3 tahun terakhir. Terus yang selanjutnya ada 5 year price returns, itu menunjukkan perubahan harga saham atau aset selama 5 tahun terakhir. Pergerakan 5 year price returns ini pada saham JSMR sebesar 5,47%, mengindikasikan bahwa nilai saham JSMR telah mengalami kenaikan sebesar 5,47% dalam 5 tahun terakhir. Terus selanjutnya ada 10 years price returns, itu mencakup perubahan harga saham atau aset selama periode 10 tahun terakhir. Nah, pergerakan 10 year price returns pada saham JSMR sebesar minus 0,39%, yang mengindikasikan bahwa nilai saham JSMR mengalami penurunan sebesar 0,39% dalam 10 tahun terakhir. Nah, terus selanjutnya ada year to date price returns. Ini adalah metrik yang menggambarkan persentase perubahan harga saham pada saat ini dibandingkan dengan harga saham pada awal tahun. Metrik ini memberikan gambaran tentang kinerja saham selama tahun berjalan. Year to date price returns ini dinyatakan dalam persentase dan dihitung dengan formula year to date price return sama dengan current price dikurang old price per old price dikali 100%. Nah, year to date price returns pada saham JSMR sebesar 61,74%, menunjukkan bahwa dalam tahun kalender yang sedang berjalan, nilai saham JSMR telah meningkat sebesar 61,74%. Lalu ada 52 week high, ya, yaitu harga tertinggi yang dicapai oleh suatu aset dalam 52 minggu terakhir. Nah, 52 minggunya itu pada saham JSMR adalah 4.980, yang merupakan level tertinggi harga yang saham tersebut capai selama 52 minggu terakhir sebelumnya. Terus ada
Terus ada 52 week low, ini harga terendah yang dicapai oleh suatu aset dalam 52 minggu terakhir. Nah, 52 week low ini pada saham JSMR adalah 2.940 yang menandakan level harga terendah yang saham tersebut capai dalam 52 minggu terakhir sebelumnya. Ini merupakan titik terendah dari pergerakan harga saham JSMR dalam rentang waktu tersebut.